Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tidak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Cakrawala Universitas Negeri Malang. Saya Erna Wulandari bersama rekan saya Ananta Ardiansyah hadir untuk menjawab tantangan yang ada. Indonesia butuh anak muda, rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Najwa Shihab. Pendidikan adalah proses penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Masalah pendidikan yang cukup pelik di Indonesia adalah masalah pemerataan. Perbedaan pemerataan pendidikan antara lain disebabkan oleh perbedaan fasilitas pendidikan seperti ruang sekolah, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Perbedaan kualitas laboratorium di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dan perlu dipecahkan. Data statistika Kemendikbud tahun ajaran 2019-2020 menyebutkan dari 13.994 SMA, hanya ada 6.936 laboratorium IPA yang masuk dalam kategori baik. Dengan kata lain, hanya ada 49,56% SMA yang dapat melakukan kegiatan laboratorium secara maksimal. Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan praktikum biologi di Pasaman hanya mencapai 61,4%. Penelitian lain menyatakan bahwa pelaksanaan praktikum kimia di SMA di Lombok mencapai 81,5%. Minimnya fasilitas penunjang, persiapan tenaga laboratorium dan guru, minimnya anggaran dan keterbatasan waktu penggunaan laboratorium masih sering ditemukan. Selain itu, berdasarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2018, untuk membangun laboratorium standar dibutuhkan luas sekitar 135 meter persegi. Selain itu, jika mengikuti acuan normal, minimal ada 3 laboratorium IPA di SMA, yaitu laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Tidak hanya itu, sulitnya pengadaan alat dan bahan menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan praktikum di SMA. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan elemen pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini menyebabkan hingga saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, melainkan melalui pembelajaran jarak jauh, dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum. Lantas, apa solusinya untuk saat ini? Saat ini sudah banyak sekali laboratorium virtual yang dikembangkan dalam bentuk website dan platform Android seperti Animation Virtual Lab 2 Dimensi, dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Laboratorium virtual yang dikembangkan ini mengadopsi sistem permainan sederhana yang tampilannya didominasi oleh animasi 2 dimensi. Akan tetapi, karena hanya didominasi oleh animasi 2 dimensi, laboratorium virtual ini tidak memberikan kesan yang nyata. Pengembangan laboratorium virtual berbasis animasi 3 dimensi dengan menggunakan virtual reality sudah banyak dilakukan, namun membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan Refly, laboratorium IPA berbasis video interaktif dengan virtual reality guna mendukung pelaksanaan praktikum SMA. Refly merupakan laboratorium virtual yang berbasis pada video interaktif 360 derajat. Siswa atau pengguna dapat melakukan interaksi praktikum pada hotspot yang telah ditentukan. Virtual laboratori ini juga terintegrasi dengan virtual reality sehingga dapat memberikan pengalaman praktikum yang lebih nyata kepada pengguna. Berikut ini adalah tampilan dari splash screen Refly. Ada 3 menu utama pada Refly, yaitu menu materi, menu praktikum, dan menu tes. Menu materi berisikan dasar-dasar praktikum yang akan dilaksanakan. Menu tes merupakan penilaian hasil belajar, dan menu praktikum menyajikan laboratorium virtual. Berikut ini adalah gambaran dari praktikum pada Refly. Langkah penggunaan Refly dimulai dari registrasi Refly, kemudian aktivasi akun, kemudian pemilihan menu utama,
Jika menggunakan praktikum, pengguna dapat memilih praktikum yang dibedakan sesuai tingkat kesukaran dan kelas. Kemudian setelah memilih praktikum, pengguna akan diberikan arahan penggunaan kemudian masuk pada menu praktikum. Setelah praktikum, pengguna akan mengetahui jumlah kesalahan yang dilakukan, kemudian menganalisis data secara tepat. Langkah pembuatan konten reply dimulai dari penyusunan skenario praktikum yang dihadirkan, pengambilan video menggunakan kamera 360 derajat menghasilkan virtual reality, editing menggunakan Wireworks, kemudian integrasi video interaktif dengan aplikasi Reply, kemudian video praktikum interaktif Reply yang dapat digunakan dengan VR Viewer. Pilihan mode praktikum Reply ada beberapa jam. Yang pertama, praktikum dengan petunjuk pop-up, praktikum dengan petunjuk suara, praktikum dengan petunjuk di awal, praktikum dengan pop-up dan suara. Rencana pengembangan jangka panjang Reply dimulai pada 2021 sampai 2024. Berikut ini adalah rencana pengembangan jangka panjang dari Reply. Penutup, Reply dapat membantu permasalahan praktikum di Indonesia, mulai dari tidak adanya laboratorium sampai terbatasnya waktu pemakaian laboratorium di SMA. Reply juga memberikan pengalaman yang lebih nyata melalui teknologi virtual reality. Siswa dapat mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan melalui praktikum yang dilakukan secara virtual. Tak hanya itu, berbagai kalangan nantinya juga dapat melaksanakan praktikum dengan mudah setelah pengembangan lanjutan. Quality is more than important than quantity. Steve Jobs. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.